Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bun, kenapa dalam berdoa harus melakukan visualisasi? Oke, kenapa dalam berdoa harus melakukan visualisasi? Gak harus ya kalau berdoa ya. Kalau berdoa gak harus melakukan visualisasi. Tapi ketika kita melambungkan sesuatu, membuat proposal, melambungkan proposal kepada Tuhan, itu baru harus dibarengi dengan visualisasi. Atau ketika kita sedang bikin goals ya, kita bikin goal setting, atau kita sedang restorasi pikiran bawah sadar, itu wajib ada visualisasi. Kalau doa biasa ya, kalau doa biasa kepada Tuhan ya nggak perlu visualisasi. Jadi visualisasi itu dibutuhkan pada saat kita sedang bikin goal setting ya, kita sedang melambungkan proposal nih kepada Tuhan, atau kita sedang melakukan restorasi bawah sadar. Visualisasi jadi hal yang sangat wajib. Kenapa kok visualisasi jadi hal yang sangat wajib? Iya, karena visualisasi ini membantu kita untuk membangun rasa. Jadi begini, misal lagi ya, contoh. Ketika kita mengingat kejadian masa lalu, ya, ketika kita mengingat memori masa lalu, pada saat kita kecil mungkin, pada saat piknik bareng dengan keluarga mungkin, pada saat study tour bareng teman-teman kita dulu waktu SD, SMP atau SMA mungkin ya. Nah, ketika kita mengingat memori masa lalu, itu kan kita menghadirkan kejadian-kejadian yang sudah lampau nih. Jadi kejadian itu udah kelewat nih, udah di belakang. Nah, kita hadirkan lagi. Kita hadirkan lagi saat ini. Ya. Otomatis gambar-gambar yang berkaitan dengan memori-memori yang kita ingin hadirkan itu nanti akan muncul di pikiran kita. Dan biasanya ketika gambar-gambar itu muncul dibarengi dengan memori rasanya. Ya, ada rasa bahagia, ya pas lagi ingat-ingat masa study tour dengan teman-teman kita, ada rasa bahagia, ada rasa gembira. Pada saat mengenang memori jalan-jalan dengan kedua orang tua kita, ada rasa bahagia, ada rasa damai, ada rasa senang. Pada saat mengenang hal-hal yang baik yang ada itu bahagia. Bahkan gak jarang kita itu senyum-senyum sendiri. Air mukanya ini gak bisa dibohongin, langsung kelihatan, langsung berubah. Karena apa? Ketika kita membawa memori-memori gambar untuk hadir atau dihadirkan pada saat ini, itu pasti akan diikuti oleh memori rasanya. Apa yang kita rasakan, dampak-dampak rasa ya yang muncul pada saat itu, kejadian yang sudah lewat. Nah, ketika memvisualisasi itu cara kerjanya sama dengan ketika kita mengingat kejadian-kejadian masa lampau. Bedanya ya, kalau kejadian masa lampau itu kan udah dilewati, udah kita jalani, udah terjadi. Jadi gambarnya jelas dan memori rasanya juga jelas gitu. Tapi untuk visualisasi ini kan kita dalam rangka membangun. Kita punya impian, kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Ya. Yang kita harapkan itu bisa mewujud di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang ya. Berarti posisinya ada di mana? Bukan di belakang kan? Posisinya ada di depan, belum terjadi. Jadi belum ada memori gambar dan belum ada memori rasa. Untuk menghadirkan memori gambar dan untuk menghadirkan memori rasa itu harus kita bangun. Dibangunnya dengan apa? Dengan cara memvisualisasikan, dengan cara mengimajinasikan, atau dengan cara membayangkan. Wes gampangane ngono lah. Imajinasi atau membayangkan. Gitu ya.
Dengan kita mengimajinasikan sesuatu, dengan kita membayangkan sesuatu, itu secara otomatis kita juga bisa membangun rasanya. Dihadirkan semua kejadian-kejadian yang kita harapkan itu bisa mewujud di masa depan saat ini. Dan kita bangun rasanya saat ini. Misal, aku sering kali mencontohkan, kalau beli mobil gue sering ya. Misal, aku nih menginginkan jodohku segera datang. Wah, jodoh ya. Jodohku, kata anak begitu. Menginginkan jodohku segera datang. Aku pengen menikah lagi nih. Misal, diamini juga boleh ya teman-teman ya. Jadi aku menginginkan seorang suami ya. Jadi aku bangun dulu nih, aku menginginkan suami ya. Yang sehat lahir batin udah jelas itu ya, laki-laki udah jelas itu ya. Habis itu yang jangkep ya, yang anggota tubuhnya jangkep dan semua bekerja dengan baik, udah pasti itu ya. Habis itu yang tingginya mungkin sekitar 170 mungkin. Habis itu yang badannya seimbang ya, perutnya tidak terlalu buncit, kulitnya warna coklat. Terus habis itu apalagi ya, bentuk wajahnya mungkin oval, bulat, kotak, segitiga dan segala macam ya, semua sesuai dengan kebutuhan. Habis itu rambutnya, yang rambutnya potongan pendek atau gundul atau gondrong. Nah, kebetulan aku suka banget dengan laki-laki yang gondrong. Laki-laki gondrong yang rambutnya ikal, yang putih piak, habis itu yang digelung. Aku suka banget itu, ada laki-laki yang digelung itu, diukel di belakang itu. Aku demen banget. Nah, terus habis itu yang pekerjaannya apa sesuai dengan kebutuhan, misalnya seniman, tapi seniman itu hobi, dia adalah pengusaha, saudagar kaya yang punya apa rumah kuno dengan halaman luas dan segala macamnya. Itu bayanganku ya, itu bayanganku. Boleh aja, jadi dibangun, benar-benar dibangun sesuai dengan kebutuhan kita, benar-benar dibangun sesuai maunya kita. Habis itu tinggal divisualisasikan. Oke, ada laki-laki rentang usia antara 50 sampai 60 tahun ya, dengan tinggi 170 cm, duda, anak berapa boleh terserah. Habis itu pengusaha kaya, kulitnya begini, secara fisik begini, yang sehat lahir batin, yang anggota tubuhnya lengkap dan semua bekerja dengan baik dan segala macam itu didetailkan. Habis didetailkan, divisualisasikan, dibayangkan seolah laki-laki itu ada di sini saat ini, sekarang. Setelah itu dibangun rasanya, rasa bahagianya. Ya, dibangun rasa bahagianya pada saat laki-laki itu ada di depan kita. Laki-laki yang kita bayangkan, laki-laki yang kita inginkan, laki-laki yang kita butuhkan itu sudah ada, sudah mewujud, sudah ada bentuknya. Secara fisik itu sudah ada di depan kita. Terus habis itu nanti lain waktu bisa disempurnakan. Kita visualisasikan mungkin kita lagi jalan dinner bareng keluarganya, ketemu sama keluarganya dan segala macam. Kita bangun rasanya lagi. Habis itu di lain hari mungkin boleh divisualisasikan bertunangan dan segala macam, ya, lamaran dan segala macam. Habis itu dibangun lagi rasanya. Lain waktu bisa dikembangkan lagi, mungkin menikah dan segala macam, honeymoon entah kemana, divisualisasikan. Habis itu dibangun rasanya lagi, terus seperti itu sampai merasa cukup, sampai merasa gambar itu sudah lengkap. Jadi visualisasi itu sama kayak bikin lukisan ya. Mungkin pertama di draft dulu, oke. Habis itu dibikin detail.
Habis itu ditambahi detailnya lagi, lebih detail lagi dengan ornamen-ornamen dan segala macam. Habis itu diwarnai ya dengan warna-warni. Sama, jadi prosesnya itu sama kayak kita bikin sebuah lukisan. Bedanya itu ada di sini. Jadi kejadian-kejadian yang kita harapkan itu bisa terjadi di masa depan itu kita hadirkan di sini saat ini sekarang dan kita bangun rasanya. Jadi visualisasi itu akan menjadi komponen yang sangat penting supaya apa? Supaya kita bisa membangun rasa. Jadi sebenarnya cara kerjanya kan sama ketika kita menghadirkan memori masa lalu ya. Di sini saat ini sekarang itu akan nempel ya, lengkap dengan memori rasanya. Begitu juga visualisasi, segala sesuatu yang kita harapkan itu terjadi di masa depan, kita hadirkan di sini saat ini sekarang. Karena belum ada memori gambar dan belum ada memori rasa, tugas kita adalah membangun memori gambar itu dan membangun memori rasa. Dengan cara apa? Dengan cara visualisasi, imajinasi, atau bayangke apa yang kita butuhkan atau kita inginkan untuk terjadi di masa depan. Oke teman, semoga terjawab ya. Terima kasih. Rahayu. Dadah.